Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal SNMPT 2025 tentang penalaran umum. Ini saya ambil dari buku Erlangga. Sebelumnya saya disclaimer dulu ya bahwa saya hanya ingin berbagi sharing bagaimana mengerjakan soal SNMPT ya. Ini ada 10 soal dan bagaimana sih? Dan fokus untuk penalaran umum lebih ke perhitungannya ya, jadi tidak ke penalaran induktif atau ini. Kata kita akan bahas pada episode selanjutnya mungkin. Nah, fokusnya adalah dalam perhitungan. Ya, kita mulai dari soal yang pertama. Di sini diketahui jika P10234 dikali 2 itu sama dengan 7.404, maka nilai dari nilai dari 11.106 dibagi P1234 itu berapa? Nah, di sini kita ketahui. Kita tahu ini sama nih. P124, P124. Nah, di sini kita hanya perlu tanpa kita tahu P-nya. Jadi kita hanya mencari nilai dari, nah di sini saya lihat. Jadi dibagi dengan 2, ketemu P124-nya berapa nilainya? 3702. Nah, maka langsung aja dibagi 11.106 dibagi dengan 3.702. Maka diketemukan jawabannya adalah 3. Soal selanjutnya. Nah, di sini diketahui nah, peluang 3 buah tim A, B, dan C mendapatkan hadiah dalam lomba bagi bergu masing-masing 0,05, 0,07, dan 0,08. Jika ketiga tim mendapatkan hadiah total uang tunai 1.200.000, kemungkinan jumlah uang yang didapatkan oleh tim B. Nah, di sini konsepnya adalah berapa sih untuk peluang tim B? Nah, tim B adalah ini bisa kita lihat ya. Jadi peluang tim B 0,07 dibagi semua tim dalam artian peluangnya semua ditambahkan semua untuk sebagai apa nyebutnya pembilangnya kan tadi dari peluang tim B dikali 1.200. Jadi ketemu 0,07 diper 0,2 dikali 1.200 ketemu. Jadi nilainya adalah 420. Soal selanjutnya. Nah, di sini soalnya cukup memakai penalaran ya, karena untuk jawaban dealnya berapa tidak saya temukan, tapi kita coba trial error untuk mencoba memasukkan ke dalam pilihan jawabannya. Nah, di sini ini adalah contoh penyimbolan ketika untuk pernyataan ini kita simbolkan. Nah, misalkan nih, terdapat 3 karung hadiah yang akan dibagi 5 tim bertanding hari ini. Masing-masing karung ada 20 hadiahnya. Tidak ada kelompok yang mendapatkan jumlah hadiah yang sama. Jadi ada 5 tim, kita kasih nama A, B, C, D, E. Nah, dari pernyataan yang pertama, tim E mendapatkan jumlah hadiah paling sedikit. Nah, berarti kita bisa tulis A, B, C, D lebih besar daripada E. Kemudian jumlah hadiah A itu sama dengan B ditambah dengan C. Kemudian D plus E itu sama dengan B ditambah C. Maka kita bisa lihat nih, A itu sama dengan B ditambah C, sama dengan D ditambah E. Gitu ya. Nah, selanjutnya, jika tim D mendapatkan C plus 3, lebih banyak ya. Jadi hadiah C jumlah lebih banyak, pernyataan yang pasti salah yang mana? Nah, dari sini kita bisa tahu ya, D plus E itu sama dengan A. Nah, kalau kita ini berarti kita bisa mencarinya. Jadi ini tidak saya hitung, tapi saya perkirakan jawabannya. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang berbeda jawabannya atau tahu caranya bisa saling sharing ya. Di poin A, tim A mendapatkan hadiah paling banyak. Nah, kita kan fokusnya nyari yang salah nih. Kalau tim A bisa dikatakan paling banyak ya, karena kita lihat nih dari pernyataan sini. Kalau A aja, B ditambah C atau D ditambah E. Berarti kan kemungkinan A itu jumlahnya banyak gitu. Jadi benar ya. B. Tim B mendapatkan hadiah lebih banyak dari tim E. Apakah benar? Iya benar. Karena tadi E adalah jumlahnya yang paling sedikit. Nah, kemudian lanjut yang C. Tim C mendapatkan jumlah hadiah kedua terbanyak setelah A. Apakah iya? Padahal kalau D nilainya adalah C plus 3. Jadi tidak mungkin jawabannya yang C. Jadi jawaban yang salah itu yang C ya. Coba kita lihat yang D. Jumlah hadiah yang diterima D lebih banyak daripada tim B. D ya, ya karena kan kalau ini aja B plus C jadi bisa. Tim E mendapatkan jumlah hadiah 3 kurangnya dibandingkan dengan B bisa jadi. Karena kan
Jadi yang paling salah adalah yang C. Jadi yang untuk 23 tidak bisa menemukan cara yang paling tepat, tapi saya mencoba trial error untuk optionnya. Soal selanjutnya, nah di sini kita diminta untuk menghitung persentase ketutasan tertinggi untuk mata kuliah fisika dasar dan kalkulus. Ingat ya, untuk rumus mencari persentase berarti yang tuntas dibagi dengan jumlah pesertanya, jumlah yang tuntas tidak tuntas dikali 100%, sehingga setelah dihitung ditemukan hasil sebagai berikut. Sehingga jawaban yang paling mungkin fisika ada di kelas E dan untuk kalkulus ada di kelas C. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal selanjutnya, nah di sini ada pola bilangan. Kalau pola bilangan kayak gini, kita harus menebak ya, menebak bagaimana eh, menggunakan semua bilangan ini untuk menemukan semua jawabannya. Nah, kalau kita lihat di sini, polanya seperti ini. Gambar satu itu adalah caranya 10 dikali 18 dibagi 36 ketemu angka 5. Nah, ini sih sama enggak dengan cara 12 dikali 6 dibagi 18 ketemu 4. Nah, oh ternyata benar. Berarti cara mencari nilai X ya sama. 18 dikali 9 dibagi X itu sama dengan 6. Maka dikalikan aja. 162 dibagi X sama dengan 6. Nah, berarti X-nya berapa? Gitu ya. Ya udah berarti ketemu nih 162 dibagi 6 ketemu 27. Pertanyaan selanjutnya, 26 sama mencari deret ya, deret bilangan atau pola bilangan. Nah, di sini kalau kita tahu itu ada dua pola. Nah, ini saya gambarkan jadi dua ya. Pola yang pertama itu angkanya adalah 26, 3, 2, sorry, 24, 36, 48, kemudian 0. Nah, di sini ditambah 12, jadi angkanya 60. Sedangkan yang kedua, 99, 88, 77. Nah, ini dikurangi 11, maka ketemu 66. Maka jawabannya adalah 60 dan 66. Soal selanjutnya, nah di sini, kalau di sini kita perlu memperhatikan grafik ya. Pertanyaannya adalah jumlah hewan kurban kambing lebih sedikit dari jumlah hewan kurban domba. Nah, kalau kita lihat kambingnya itu yang ini. Maka yang paling sedikit yang mana? Jelas sekali ya. Benar, yang pertama ada di tahun 2021 dan tahun kedua adalah 2023. Jadi jawabannya yang D. Kemudian selanjutnya nomor 28. Nah, di sini kita menyelesaikan aljabar ya. Ini bisa kita simbolkan ya, misalkan buku tulis X, kemudian pulpen Y, kemudian buku gambar adalah Z, seperti itu. Kemudian kita buat persamaannya. Nah, ini kita bisa mencari salah satu atau dengan melakukan sistem distribusi, substitusi, kemudian eliminasi. Nah, untuk mengetahui nilai X, Y, Z. Tapi kadang-kadang kita bisa menggunakan cara lain dengan mempertimbangkan ini. Kita lihat. Nah, ada cara. Ketika yang ditanyakan di sini adalah X, Y, Z. Nah, kita sudah membuat ini persamaannya ya. Nah, di sini. Nah, ini kita tidak perlu nyari X, Y, Z-nya satu-satu. Kita bisa mengalihkan. Nah, dikalikan yang atas kalikan 2. Kemudian ya kalikan 1. Sehingga kita ketemu nih yang baru untuk persamanya. Nah, tinggal dikurangkan. Maka akan langsung ketemu X plus Y plus Z sama dengan 4.700. Jadi tidak semua harus dicari X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Kalau misalkan bisa, seperti ini, itu bisa lebih cepat gitu maksudnya. Tapi kalau mau satu-satu ya tidak masalah. Nah, hal selanjutnya 29. Nah, di sini sama kita diminta, oh sorry, di sini kita diminta untuk mencari peraih poin tertinggi, di mana di sini ada ketentuan ya. Telah disepakati poin medali emas itu 2 kali medali perak, dan poin medali perak 2 kali medali perunggu. Nah, kalau di sini saya buat jadi perak semua. Jadi kalau emas dikali 2, kalau perunggu dibagi 2. Hitungannya seperti ini. Nah, jadi berapa sih? Nah, kita coba hitung. Nah, misalkan emasnya 10, berarti kan dikali 2, 20, 15 tetap peraknya, perunggunya, berarti dibagi 2. Maka ketemu ya, dan seterusnya, sehingga diketemukan bahwa Finlandia memiliki poin tertinggi. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal terakhir.
Ini kita baca grafik lagi ya. Di sini kita diminta untuk mencari pendapatan terendah petani. Nah, kalau misalkan ya, saran, kalau misalkan kita mencari yang paling rendah, kita tebak aja. Kira-kira dari 5 musim ini yang mendekati rendah yang mana? Nah, kalau di sini kita bisa lihat ya, musim 1 dan musim 5 itu kan jaraknya berdekatan. Nah, kalau yang 2, 3, 4 kemungkinan kan jauh tuh. Nah, maka dari itu kita bisa hanya mempertimbangkan atau ngitung dua itu aja. Tapi kalau misalkan mau lebih yakin lagi juga boleh menghitung secara keseluruhan seperti ini. Tapi perhitungkan untuk waktunya juga ya. Nah, dari sini diketahui bahwa pada musim yang pertama ya ini ya musim yang pertama itu adalah yang paling rendah. Sorry, iya benar kan? Iya, yang musim yang pertama. Nah, itu yang paling rendah. Itu pembahasan soal UTBK Penalaran Umum paket 1 dari buku Erlangga. Dan nanti ditunggu aja untuk pembahasan selanjutnya. Tapi memang untuk penalaran umumnya khusus untuk perhitungannya ya. Tapi untuk penalaran ini mungkin kita akan bahas lain kali. Sekian, semoga bermanfaat. Semangat untuk yang mau mengikuti SNMPT, baik yang sedang prepare ataupun masih yang berjuang di SNMPB dulu. Tetap semangat, semoga berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.